Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan apa sih yang terjadi ketika antum melarutkan garam ataupun gula ke dalam air. Ibu akan mengambil beberapa potong video dari YouTube. Jadi jika antum mau, silakan antum lihat sendiri ya di YouTube. Nah, di sini ini sebenarnya proses pelarutan gula. Apa yang terjadi? Kita lihat ini ada segelas air, lalu ditambahkan gula di sini. Antum masih lihat butirannya ya di awal. Lalu apa yang antum lakukan? Antum adukkan ya. Nah, sebelumnya ketika dalam bentuk butiran tadi, ini adalah molekul-molekul gulanya. Gulanya dalam bentuk segi 6 ya. Sedangkan yang biru dan hijau ini adalah molekul air. Mereka masih terpisah. Lalu ketika antum aduk-aduk larutannya dengan menggunakan gelas, apa yang terjadi? Nah, gulanya akan terpisah sehingga antum tidak bisa lagi membedakan mana gula ataupun air gitu. Jadi tapi gulanya masih di sana. Buktinya apa? Airnya berasa manis. Semakin banyak gula yang dimasukkan, semakin manis pula rasa air tersebut. Lalu bagaimana jika garam yang dilarutkan? Itu kan tadi gula ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika garam yang dilarutkan. Ini adalah garam dapur NaCl dalam bentuk padatan. Dia sebenarnya kan disusun atas ion Na positif dan ion Cl negatif ya. Nah, di sini mereka bukan terpisah, tapi mereka satu kesatuan dalam bentuk kubik gitu, dalam bentuk balok. Dia ada bentuknya. Yang biru itu adalah apa ini? Yang hijau itu adalah Na, sedangkan yang ungu itu adalah Cl. Jadi Na bermuatan positif ya. Nanti air akan mengelilingi masing-masing ion tersebut. Jadi ketika antum masukin garam nih ke dalam air, nah air itu akan mengelilingi masing-masing ion. Terus apa yang akan terjadi? Lalu ditarik keluar sehingga kristalnya itu pecah. Jadi kubik ini disebut dengan kisi kristal sebenarnya. Sehingga lama-kelamaan, nah dia akan terpisah, benar-benar terpisah. Nah, tadinya nyatu sampai akhirnya nanti terpisah. Nah, jika dalam bentuk dua dimensinya, ini ya penjelasannya. Ini penjelasannya bagus sekali ini. Kita lihat. Nah, ini adalah kondisi NaCl atau garam. Dia dalam bentuk kisi kristal yang tadi antum lihat bentuk kubus ya. Ada di sini gambarkan Na itu berwarna merah dan Cl itu berwarna biru. Ketika dimasukkan ke dalam air, diaduk-aduk, apa yang akan terjadi? Na dan Cl-nya terpisah. Nah, mereka berpisah dari dalam air. Lalu apa? Bagaimana dengan gula? Berbeda dengan halnya NaCl yang garam ya, berbentuk ion, dia ada senyawa ion kalau garam. Kalau gula dia ada senyawa kovalen. Ketika dimasukkan ke dalam air, nah dia akan terpisah-pisah juga, cuma tetap dalam bentuk molekul-molekulnya itu. Jadi nah tetap dalam bentuk nih molekulnya, ini molekul C2H4O2. Jadi tidak terpisah menjadi COH, tidak. Jadi senyawa kovalen itu dia tetap dalam bentuk molekul besar. Jadi cetakannya bukan dalam bentuk seperti apa? Bukan dalam bentuk, nah ini bukan kayak gitu, salah katanya. Ini bukan terpisah-pisah, C-nya warna CHO nya terpisah, tidak. Untuk senyawa kovalen dia masih dalam bentuk molekulnya seperti ini. Kalau ion dia terpisah menjadi ion-ion yang sekecil-kecilnya. Nah, kira-kira itu yang terjadi. Lalu kenapa lo dimasukkan 1 sendok garam dibandingkan dengan 2 sendok garam? Kenapa 2 sendok garam lebih asin? Atau misalnya 1 sendok gula dengan 2 sendok gula, mana yang lebih manis? Yang 2 sendok ya. Kenapa? Nah, ini akan dijawab dalam video selanjutnya. Tetap ditonton ya.